Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bandung Barat. Perkenalkan, nama saya Wawan Nawangsi. Nama saya Susilawati. Saya Vina Luciana. Kami akan mempresentasikan tentang supervisi akademik dan coaching melalui alur Tirta. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Pina. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Pina? Alhamdulillah baik juga. Semoga terus semangat ya Bu dalam mencerdaskan anak bangsa. Oh ya, hari ini Ibu kan akan melakukan coaching, benar? Betul Ibu. Boleh saya tahu dengan siapa Bu? Dengan Ibu Wawang Bu. Baik, sebelum Ibu melakukan coaching, izinkan saya menjadi pengamat Bu. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coaching dan coaching akan saya amati dan nilai rubrik sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan maksimal potensinya. Siap. Coaching ya Bu? Ya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama, potensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, berarti 3 yang ingin akan Ibu kembangkan ya. Yang kedua berarti dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan di observasi ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, apakah yang menjadi indikator ketercapaiannya dari proses coaching kali ini? Dengan melakukan mengajukan pertanyaan berbobot, coach mau lebih terbuka dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat mengeluarkan ide-ide kreatifnya Bu. Baik, berarti memang ketika coaching kita pastikan bahwa rekan kita nyaman dan memastikan bahwa solusi itu muncul dari rekan kita sendiri. Sudah sangat bagus ya Bu. Nah, mungkin itu sedikit pertanyaan-pertanyaan saya ajukan dari sesi pra-observasi ini. Silahkan boleh Ibu melakukan coaching. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Gimana Bu Wawang kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Susi. Sehat Ibu? Tetap semangat ya Bu ya? Semangat. Selalu semangat. Bu, apa sih yang ingin kita obrolkan untuk pertemuan kali ini Bu? Gini ya Bu, kemarin saya kan menghubungi Ibu ya. Saya itu punya masalah nih, jadi sehingga ingin melakukan sesi coaching ini. Saya itu ada masalah di sekolah Bu. Gini, program yang saya sudah buat itu ternyata belum sepenuhnya, belum 100% itu tercapai dia, yaitu dengan pembacaan surat-surat pendek ternyata baru bisa dilaksanakan hanya di kelas atas saja gitu Bu. Oh, terkait peserta didik yang surat-surat pendek ya Bu, hafalan-hafalan ya. Iya. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan hari ini Bu? Dari kesempatan perbincangan ini mudah-mudahan saya juga mendapatkan solusinya dari permasalahan yang saya hadapi terkait dengan program yang sudah dikembangkan oleh saya, sehingga nanti kedepannya mungkin saya mendapatkan ide-ide yang lebih baik lagi setelah melakukan perbincangan. Betul ini. ya Bu ya. Ternyata ingin mendapatkan ide-ide Bu. Iya. Nah, coba Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu Bu? Ya, di antaranya karena saya memiliki masalah sulitnya berkolaborasi dengan guru kelas dalam pembacaan surat-surat pendek tadi ya. Jadi akhirnya setiap pagi itu ketika selesai berdoa, saya berkeliling kadang untuk memastikan bahwa si siswa tersebut sudah membaca surat-surat pendek. Nah, untuk di kelas atas memang sudah ya, tanpa disuruh juga anak-anak sudah langsung melakukan pembacaan surat-surat pendek itu. Tetapi untuk yang kelas bawah ternyata gurunya sering lupa untuk membacakan itu. Jadi mungkin hanya
berapa persennya saja yang Ya. bisa tercapai gitu, Bu. Jadi masalahnya adalah sulit berkolaborasi dengan Iya. guru kelasnya. Iya. Untuk kelas bawah terutama Iya, ya Bu kelas ya. bawah. Kalau untuk kelas atas mungkin sudah ada ya Bu Iya. ya. Apa solusi untuk mengatasi hambatan itu Bu kira-kira? Solusinya akhirnya setiap kita sebelum ke kelas masing-masing, saya mengingatkan kepada guru kelasnya bahwa setelah pembacaan doa gitu, saya minta kepada ibu gurunya itu untuk memimpin pembacaan surat-surat pendek yang mungkin untuk kelas bawah itu hanya 5 surat saja, dan untuk kelas atas itu biasanya 10 surat yang harus dibaca setiap hari gitu. Ya. Oh, jadi Ibu itu bersama guru kelas diingatkan kembali Iya. ya Bu ya. Iya. Untuk diingatkan kembali agar siswa-siswanya itu membaca minimal 5 surat sampai 10 surat untuk Iya, iya. kelas atasnya. Rencana aksi apa yang Ibu akan lakukan untuk mencapai tujuan itu Bu? Yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya, Ibu akan melakukan pembacaan atau mengingatkan kepada peserta didiknya juga yang kelas bawah khususnya, agar setiap hari setelah berdoa itu membaca surat pendek dan ditulis di papan tulis bahwa ini setelah berdoa akan dituliskan surat pendek apa yang dibaca gitu. Karena kalau untuk kelas bawah itu kan harus didampingi Ya, betul. oleh guru kelasnya gitu. Kalau yang kelas atas ya alhamdulillah tanpa diberikan instruksi lagi, mereka sudah langsung membacakan surat-surat pendek itu ya. Jadi betul Bu ya, tadi ternyata Ibu akan mengingatkan kembali peserta didiknya, baik guru kelasnya juga, lalu juga dituliskan di papan tulis itu sangat Iya. bagus sekali ya Iya. Bu ya. Apakah ada kendala nggak Bu dalam mencapai tujuan itu Bu? Ya pasti ada kendalanya ya. Kendalanya yaitu ketika guru kelas jam pertama itu adalah pembelajaran bidang studi. Jadi guru kelasnya kan otomatis masuknya itu terakhir gitu ketika ada pembelajaran kelasnya saja. Nah, kadang guru guru bidang studinya itu suka lupa gitu, hanya menyiapkan berdoa saja gitu untuk di kelas bawah. Kalau di kelas atas alhamdulillah walaupun pembelajaran bidang studi yang lain sih sudah berjalan gitu, hanya saja di kelas bawah itu kendalanya. Oh, iya. Jadi kendalanya adalah mata pelajaran guru bidang studi ya Bu ya, Iya. yang di kelas ya Bu ya. Iya. Nah, apakah ada nggak Bu untuk bisa yang membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah tadi Bu? Iya, selama ini saya juga sama meminta kepada guru bidang studi mengingatkan bahwa setiap selesai berdoa, mohon peserta didik atau anak-anak diminta untuk membacakan surat pendek gitu aja. Jadi meminta guru kelas untuk dibantu agar membacakan surat-surat pendek ya Bu ya. Iya, Nah, iya. Ibu kira-kira nih Bu, tindak lanjut apa yang akan dilakukan setelah coaching ini Bu? Mungkin saya akan melakukan aksi secara konsisten ya, mulai dari membuat jadwal di kelas itu bahwa setiap selesai berdoa itu anak diwajibkan untuk membaca surat pendek, dan itu akan diingatkan setiap hari karena kebetulan juga di sekolah saya itu kan ada pembiasaan. Jadi ketika anak-anak masuk juga setelah pembiasaan itu kan biasanya diumumkan masuk ke kelas, berdoa dan kemudian diingatkan untuk membaca surat pendek. Masya Allah sekali ya Bu ya, ternyata ya Bu, Ibu akan melakukan secara konsisten, Iya. mengingatkan, membuatkan jadwal. Terima kasih Ibu untuk coaching hari ini, ternyata semoga bermanfaat ya Bu ya buat kita Iya. semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah praktik coaching yang dilakukan sudah selesai ya, dan Ibu melakukan coachingnya sesuai prinsip dan indikator yang ingin Ibu kembangkan itu sesuai dengan alur kita ya. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, semoga Ibu bersedia ya. Insya Allah. Apakah indikator yang dikembangkan tadi sudah tercapai? Alhamdulillah menurut saya sudah Ibu dengan melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab yang akan Bu Wawang lakukan. Baik, terima kasih Bu.
Izinkan saya sampaikan sesuai catatan hasil observasi saya ya Bu. Nah, coaching tadi yang saya lihat prosesnya itu sudah berjalan sangat baik Bu. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu, dan alurnya juga sudah sesuai dengan Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha untuk menggali atau memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Wawang mampu memunculkan ide-ide kreatifnya dalam masalah yang beliau hadapi, dan Ibu mampu mengusahakan beliau untuk mengeluarkan ide-ide yang memang bisa beliau lakukan sesuai dengan masalah beliau. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan masih tetap Ibu, saya ingin menjadi memiliki kehadiran penuh ketika saat pelaksanaan coaching, menjadi pendengar yang aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Serta saya ingin lebih lagi memahami terkait alur Tirta dalam melakukan coaching, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Mungkin itu Ibu. Ya memang kalau ketika kita coaching, alur Tirta adalah sebenarnya salah satu solusi dalam membuat coaching kita memunculkan solusi sendiri dari masalah yang dihadapinya. Oke, baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Ya, Dengan Bu. observasi kali ini semoga bermanfaat. Saya mohon maaf Bu apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vina.